Selamat siang dan selamat datang semuanya kepada yang baru bergabung mungkin atau yang mungkin dari tadi sudah menunggu. Selamat datang di webinar pra-LPB 2021 yang pertama, yaitu Alumni Talk at CYS yang ke-19. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, orang tua murid, dan mungkin teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam Alumni Talk at CYS yang ke-19 ini. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Fialdi. Saya pada suatu masa juga pernah mengikuti lomba peneliti belia, itu pada tahun 2010, lomba LPB 2010 yang ada di Sumatera Utara. Dan saya juga sudah pernah mengikuti lomba internasional, salah satunya International Conference of Young Scientists. Nah, pertama-tama kita pasti sedih ya, karena kita masih dalam situasi pandemi, sangat sedih kita tidak bisa bertatap muka dengan satu sama lain. Tetapi melalui Zoom ini, kita bisa berjumpa dengan banyak orang sekaligus. Dan kita juga bisa kasih reaction di Zoom ini. Jadi selama webinar ini, kepada Bapak Ibu Guru, teman-teman yang ingin memberikan reaction di bawah. Mungkin kita bisa memulai dengan memberikan reaction jempol kepada kita semua yang udah hadir meluangkan waktu hari ini, ya jempol. Oke, terima kasih buat semua reaction-nya. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai ke acara utama hari ini, yaitu Alumni Talk, turut hadir bersama kita hari ini adalah ada Direktur dari Center for Young Scientists, Ibu Monika Raharti, yang akan memberikan sepatah dua kata-kata sambutan buat kita semua. Untuk itu saya persilakan Ibu Monika. Terima kasih Fialdi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk semua yang sudah hadir di webinar ini ya, di talk show ini. Saya sangat senang sekali bahwa acara ini bisa berlangsung kali ini walaupun kita dalam situasi pandemi ya, tetapi saya berharap dengan kesehatan kita semua maka kita semua dapat mengikuti acara ini dengan baik dan juga persiapan untuk mengikuti Lomba Peneliti Belia 2021 dapat berjalan baik. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, siapapun yang hadir di sini, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Perlu saya sedikit menjelaskan ya bahwa CYS atau Alumni Talk itu adalah diselenggarakan itu oleh alumni dari para peserta lomba internasional yang dikelola oleh CYS. Artinya timnya itu dikelola oleh CYS, tapi lombanya diselenggarakan oleh internasional. Dan 3 lomba utamanya itu adalah lomba dalam bidang sains, ada 2, yaitu International Conference for Young Scientists dan juga yang Asia Pacific Conference of Young Scientists, serta satu lagi untuk lomba sosial, yaitu International Conference of Young Social Scientists. Tapi bukan berarti alumni yang lain dari lomba LPB itu tidak bisa bergabung dengan kami ya di alumni. Dan juga ini sebetulnya sesi yang diselenggarakan oleh alumni dari CYS yang selain menyelenggarakan kegiatan lain, mereka menyelenggarakan juga kegiatan seperti ini setiap 2 minggu sekali. Kalau nggak salah gitu ya, 2 minggu sekali. Nah, di mana ada talk-talk. Nah, selain itu, para alumni ini juga menyumbangkan kembali loh pengalamannya kepada tim Indonesia. Ya, jadi setiap kali tim Indonesia itu akan berangkat ke internasional, ke lomba internasional, maka tim ini akan mengalami atau mengikuti pembinaan selama kurang lebih 3 bulan. Dan salah satu dari sesinya adalah sesi dengan alumni, di mana para alumni ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan substansi penelitian. Jadi luar biasa alumni-alumni ini ya, apalagi sekarang banyak dari alumni ini sudah lulus sehingga akhirnya pun menjadi juri di Center for Young Scientists, bahkan untuk juri lomba internasional. Ya, saya ucapkan salut kepada alumni CYS. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang ada di sini, saya ingin menyampaikan bahwa
Webinar ini juga merupakan webinar pertama dari rangkaian webinar yang diselenggarakan untuk menyambut atau mempersiapkan Lomba Peneliti Belia tahun 2021. Ya, ada berapa webinar? Saya kira mungkin 5 ya, kalau nggak salah 5 webinar. Nanti ada lagi, semua webinar ini ditujukan untuk memberi pembekalan kepada calon peserta, gitu, dan juga guru pembimbing. Nah, salah satu dari webinar ada juga nanti dengan para guru pembimbing sukses yang berhasil mengantarkan anak-anaknya, anak didiknya menjadi juara internasional. Juga nanti ada pengayaan oleh tokoh nasional untuk memberikan gambaran di luar ini ada problem apa aja sih. Di Indonesia ini kita sedang mengalami problem apa. Pandemi oke, tapi tepatnya apa sih problem pandemi itu? Bukan hanya vaksin jelas ya, sampai dengan problem sosial itu banyak. Nah, nanti para tokoh nasional ini akan menyampaikan apa yang mereka ketahui dan mereka dalam pekerjaannya itu akan mereka temui hambatan-hambatan, problem-problem itu dan di-sharingkan dengan kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi ide penelitian untuk anak-anakku sekalian. Ya. Lomba ini nanti akan berlangsung di 15 provinsi ya, seperti biasa. Sekarang 16 malah. Saya bisa sebutkan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kota Surabaya khusus, Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua. Sebagai sedikit informasi tentang timeline-nya, kita akan mulai sosialisasi ini di bulan Juni, kemudian membuka pendaftaran. Kemudian pada bulan Agustus, pendaftaran itu akan ditutup, Agustus akhir. Kemudian September mulai penjurian dan akhirnya Oktober awal itu pengumuman. Siapa yang menang di lomba peneliti provinsi ini boleh masuk ke nasional yang akan berlangsung lombanya pada bulan November. Ya. Apa yang harus disiapkan untuk risetnya di 10 bidang, yaitu matematika, fisika, komputer, lingkungan, ilmu hayati, sosial, psikologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Untuk 10 bidang ini kalian mempersiapkan riset dalam bentuk makalah maksimal 10 halaman, ya 10 halaman itu singkat, dalam bahasa Indonesia. Untuk yang provinsi masih bahasa Indonesia. Nanti yang nasional harus menjadi bahasa Inggris. Begitu. Saya kira mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sesi webinar ini yang sudah menampilkan alumni-alumni yang sudah berhasil, kami memang memilih alumni yang sudah mengalami lomba di masa pandemi, ya bahkan memulai penelitiannya di masa pandemi, sehingga bisa berbagi kepada kita gimana sih tipsnya supaya memungkinkan untuk mengikuti kegiatan lomba walaupun di masa pandemi ini. Ya, terima kasih banyak untuk semua pembicara yang sudah hadir. Juga banyak terima kasih untuk kakak alumni Mariska Grace dan Muhammad Arifin Dobson yang sudah bersedia menjadi host, serta untuk Fialdi yang selalu setia menyelenggarakan kegiatan Alumni Talk. Ya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua dan selamat siang. Oke, selamat siang Bu Monica, terima kasih. Mungkin kita bisa kasih aplaus melalui reaction di bawah. Ada reaction tepuk tangan untuk Bu Monica. Terima kasih atas kata sambutannya Bu Mon. Mungkin sebagai kenang-kenangan, kita boleh foto bersama dulu. Jadi untuk semua Bapak, Ibu Guru, orang tua, dan teman-teman yang ada dalam webinar hari ini, mungkin boleh untuk sebentar saja kita on cam-nya. Nanti akan diberikan aba-aba, lalu kita akan foto bersama. Oke. Saya akan tunggu sebentar untuk semuanya on cam. Oke, jadi di sini hari ini ada cukup banyak peserta webinarnya. Ada 4 halaman. Saya boleh diminta dibantuin untuk foto. Oke, untuk halaman yang pertama, ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, saya foto yang halaman yang kedua ya. Halaman kedua, 1, 2, 3, tahan senyumnya.
Oke, halaman ketiga, tahan senyumnya. Dan yang terakhir, halaman keempat. Oke, terima kasih semuanya yang udah bersedia untuk difoto hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mungkin masuk ke puncak dari webinar hari ini, yaitu Alumni Talk at CYS. Mungkin tadi Bu Monica sudah ada menjelaskan sedikit-sedikit tentang Alumni Talk at CYS, tapi mungkin saja ada dari kita di antara kita hari ini yang pertama kali mendengar Alumni Talk at CYS. Jadi untuk menjelaskan apa itu Alumni Talk at CYS, saya ada video singkat yang mungkin kita semua bisa lihat hari ini. Saya akan share. Oke. Alumni Talk at CYS lahir dari para alumni yang sudah mengikuti lomba-lomba internasional yang ada di Center for Young Scientists, seperti ICYS, APCYS, dan ICYSS. Tercatat, sudah ada lebih dari 230 alumni dari lomba-lomba internasional di Center for Young Scientists. Obat itu bekerja setelah diminum sama pasien. Itu paling gampang sebetulnya. Alumni Talk at CYS bertujuan untuk menjadi wadah bagi para alumni untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka setelah lomba penelitian di masa sekolah menengah. Alumni Talk at CYS diadakan secara rutin melalui pertemuan daring 2 minggu sekali, di mana para alumni dapat berbagi cerita sambil networking dengan sesama alumni yang sekarang sangatlah bervariasi bidangnya. Topik yang dibawa tiap talk sangatlah beragam, unik, dan multidisiplin. Tiap sesi akan dimulai dengan perkenalan dengan alumni narasumber dan diakhiri dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Tadi kan ada yang foto atau apa yang bisa ditunjukkan. Ya ini fotonya. Alumni Talk at CYS dibuka untuk umum, dan sampai jumpa di Alumni Talk at CYS selanjutnya. Oke, baiklah. Jadi mungkin tadi itu sedikit menceritakan apa itu Alumni Talk at CYS. Secara singkat, Alumni Talk at CYS ini dimulai pada masa-masa pandemi. Jadi kita semua itu berjumpa melalui daring, dan tidak terasa sudah hampir 1 tahun ini udah Alumni Talk at CYS yang ke-19 hari ini. Yang juga merupakan webinar pertama dalam rangkaian webinar pra Lomba Peneliti Belia 2021. Di sini teman-teman dari tim alumni juga ingin berterima kasih kepada CYS, terutama kepada Ibu Monica Raharti yang sudah memberikan kesempatan bagi alumni untuk bisa sharing hari ini. Hari ini kita akan bertemu dengan beberapa alumni kita yang sangat keren-keren pastinya, dan berbeda karena mereka mengikuti lomba-lomba di masa pandemi ini. Yang pertama ada lomba ICYSS 2020 atau International Conference of Young Social Scientists di bidang ilmu sosial, dan ICYS 2021 atau International Conference of Young Scientists di bidang sains. Sebelumnya saya akan memberitahu sedikit peraturan atau meeting rules hari ini. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir dari webinar kita ini. Bila ada yang ingin bertanya, boleh langsung saja menggunakan fitur raise hand dari Zoom, atau secara alternatif dapat juga mengetik question-nya melalui chat box yang ada di Zoom. Di pertengahan webinar nanti, saya akan juga mengirimkan tautan untuk link absensi yang saya mohon dapat diisi oleh teman-teman peserta webinar hari ini. Secara singkat, apa sih itu CYS atau Alumni Talk at CYS? Jadi CYS itu adalah suatu platform, Center for Young Scientists adalah suatu platform bagi peneliti-peneliti belia di Indonesia yang dengan misi untuk mempromosikan penelitian, minat meneliti dari sekolah menengah, juga mendukung kemampuan guru-guru sebagai mentor. Juga memberikan mendukung atmosfer research yang sangat ini sebenarnya sangat penting untuk semua kita punya. Untuk informasi lebih lanjut tentang CYS, boleh langsung klik cys.or.id atau ke Instagram CYS_Indonesia. CYS ini memiliki 3 lomba internasional utama, di mana CYS meng-coaching
mentoring students, membentuk suatu tim Indonesia yang berisi dari beberapa peneliti-peneliti berliat terbaik di Indonesia yang akan dikirimkan di 3 lomba utama. Tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah yang bidang sains, ada 2, International Conference of Young Scientists dan Asia Pacific Conference of Young Scientists. Dan bidang social science ada International Conference of Young Social Scientists. Kebetulan hari ini kita ada kedatangan 2 alumni yang akan memandu alumni talk hari ini. Di sini ada Kak Arifin. Hai Kak Arifin. Dan ada Kak Mariska juga. Halo Kak Mariska. Mereka 2 adalah alumni dari International Conference of Young Scientists, bidang sains, yang dilaksanakan atau diadakan di Bali. Sekarang ini Arifin adalah mahasiswa S2 Masters di ITB dan peneliti astrofisika. Dulunya Arifin ini datang dari Fisika Unpad dan SMA Negeri 3 Bandung. Kak Mariska Grace itu juga sama, dari ICOS 2013 di Bali. Sekarang ini merupakan seorang dokter dan dulunya lulusan dari UPH Faculty of Medicine dan Citahati Christian Senior School. Mereka 2 ini adalah alumni yang sangat sering membantu teman-teman di CYS, terutama tim-tim Indonesia di CYS yang akan dikirimkan ke luar negeri. Selanjutnya ada 6 speaker hari ini, 6 narasumber kita yang sangat-sangat keren. Mereka masih muda, tapi mereka punya achievements itu sangat-sangatlah besar dan bangga banget saya mendengar kabar-kabar dari mereka. Indonesia juga pasti bangga dan semua teman-teman pasti bangga punya teman-teman seperti ini yang hari ini menjadi speaker kita. Yang pertama ada Ahmad Ryan Fahri dari SMA Negeri 2 Palangkaraya. Halo Ryan. Ryan ini dulu mengikuti ICYSS 2020 bidang social science di Serbia, mendapatkan medali emas di bidang sejarah, mengambil topik The Great Meeting of Tumbang Anoy. Selanjutnya ada Angeline Sharon, yang seringnya dipanggil Angie. Hai, dari Merlion School. Angie ini mengikuti ICYS 2021 bidang sains di Serbia, dan memenangkan medali perunggu pada bidang spesifiknya adalah ilmu komputer atau computer science dengan judul penelitian The Implementation of Non-Linear Anisotropic Diffusion for Image Reconstruction in CT Scan. Lalu ada Kelly Lakarenza Kumala, SMA Santa Laurencia juga, ICYS 2021 sama dengan NG di Serbia, mendapatkan silver di bidang life science dengan judul Antioxidant and Anti-Inflammatory Potentials of MCC from Nata de Coco as Alternative Raw Material for Hernia Mesh. Hai Kalila. Next ada Karina Jeminoto dari Citahati Christian High School East Campus Surabaya. Halo Karina. Karina ini sama mengikuti ICYS 2021 sama dengan Angie dan Kalila tadinya. Mendapatkan gold di bidang environmental science dengan judul penelitian Theobroma Cacao, The Novelty of Biopackaging. Lalu ada Verina Glorin, itu teammate dari Ryan, mereka 2 sama-sama dari SMA Negeri 2 Palangkaraya. Hai Verina, mereka 2 dari ICYSS 2020 mendapatkan gold di bidang history bersama mengerjakan topiknya The Great Meeting of Tumbang Anoy. The last but not least ada Elizabeth Andrea Yusuf, teammate dari tadi sebelumnya Kalila, mereka bersama-sama dari SMA Santa Laurencia mendapatkan silver di life science dengan judul Antioxidant and Anti-Inflammatory Potentials of MCC from Nata de Coco as Alternative Raw Material for Hernia Mesh. Hai Elizabeth. Mungkin itu saja perkenalan host dan speaker hari ini. Untuk selanjutnya saya akan langsung berikan mic-nya kepada Arifin dan Mariska. Kita bakal bincang-bincang khusus bersama teman-teman kita yang hebat banget dari ICYSS 2020 dan ICYS 2021. Silakan Kak Arifin dan Kak Mariska. Terima kasih Kak Fialdi. Halo semua, Bapak Ibu dan teman-teman atau adik-adik sekalian. Jadi pasti banyak sekali. Sebelumnya mohon maaf di Lembang, saya di Lembang itu agak hujan, jadi semoga suara saya cukup jelas. Nah sebelumnya pasti nanti di pertanyaan itu banyak yang tidak sabar untuk mengetahui persyaratan administrasi, informasi, dan semuanya yang teknis itu perihal lomba. Namun, itu semua informasi akan disiapkan secara detail oleh masing-masing penyelenggara LPB di
daerah masing-masing dan media sosial CYS. Jadi nanti bisa dipantau saja di media sosial. Jadi hari ini mari kita fokus untuk belajar bersama bagaimana nih teman-teman kita ini mendapatkan ide atau mengkritisi situasi di sekitarnya, dan yang paling penting itu kisah kasih asmara bersama dengan topik penelitiannya masing-masing. Jadi kalau bicara tentang kisah kasih, jadi dulu saya itu ICYS atau International Conference of Young Scientists tahun 2013 di Bali, itu penelitiannya tentang pemanas air tenaga surya. Kalau Kak Caca gimana Kak Caca? Kak Mariska? Semuanya, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, nama saya Mariska. Saya mengikuti ICYS tahun 2013 juga bersama Arifin dengan judul penelitian mengenai peanuts to remove copper waste from water. Kemudian, seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Arifin, untuk mengetahui kisah kasih asmara, kita harus tahu dulu kisah kasih itu sebenarnya apa. Tadi Kak Fialdi udah sempat menjelaskan atau menyinggung dikit mengenai topik-topik penelitian para adik-adik ini. Cuman, siapa sih yang mengenal penelitian itu yang lebih baik kalau bukan dari adik-adik ini sendiri? Jadi, saya mau tanya ke adik-adik, pertama Ryan dan Fierina, yang dari ICYS 2020, bisa tolong jelasin penelitian kalian tentang apa? Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fierina Glorin dan saya bersama dengan rekan saya, Ahmad Rian Fari. Jadi kami memenangi lomba di ICYSS 2020 dan kami membawa topik tentang The Great Meeting of Tumbang Anoy Uniting the Dayaknis. Jadi tentang penelitian kami sendiri, kami mengangkat tentang salah satu momen bersejarah suku Dayak, di mana suku Dayak itu bersatu untuk menghilangkan egonya masing-masing, karena suku Dayak ini sebenarnya terdiri atas 5 subsuku besar dan 405 subsuku kecil yang memiliki tradisinya masing-masing. Nah, jadi momen The Great Meeting of Tumbang Anoy ini adalah momen di mana suku Dayak itu 405-nya bersatu menjadi suku Dayak yang utuh. Demikian. Ryan, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi selain itu mereka juga bersatu berdasarkan memiliki perasaan persaudaraan dan juga memiliki rasa kalau suku Dayak itu bisa lebih hebat jika mereka bersatu. Lalu mereka juga menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka seperti 3H yang kita jelaskan di lomba, dan saya rasa penelitian saya dan Kak Ferin sangat membanggakan bagi saya karena saya bisa mengangkat nama suku saya sendiri dan daerah saya. Terima kasih. Mau nanya dong Kak Mariska, ke Rian sama Verina, itu kan pertemuan ya. Penelitiannya itu tentang apa gitu? Apakah apa yang kalian lakukan sebagai penelitian, studi apa gitu, apa yang dipresentasikan? Saya penasaran itu. Mungkin teman-teman yang mau penelitian sosial itu mungkin penasaran kira-kira bentuknya kayak gimana? Oke, kalau misalnya penelitian kami kemarin itu, karena ini eventnya sudah lama kan, ini kejadiannya sudah lama. Jadi yang kami teliti itu adalah step-step atau cara bagaimana pertemuan itu bisa dilaksanakan. Padahal itu tahunnya tahun 1894, di mana transportasi itu sudah masih sangat jarang. Apalagi Kalimantan itu kan lebih banyak dengan sungai. Nah, bagaimana caranya agar orang-orang itu bisa bersatu? Tidak usah semua suku Dayak, tetapi hanya perwakilannya saja sudah cukup, dan itu sudah memberikan banyak effort gitu untuk ke pertemuan itu. Mungkin bisa ditambahkan juga dengan Ryan. Cukup sih. Terima kasih Ryan dan Verina. Oke, sekarang kita coba move on ke peserta-peserta ICYS 2021. Pertama-tama ada Kelila dan partnernya Liza. Bisa tolong dijelaskan penelitian kalian mengenai apa? Oke, pertama-tama halo semua. Seperti yang tadi disebutkan sebelumnya oleh Kak Fialdi, penelitian kami berjudul Antioxidant and Anti-Inflammatory Potentials of MCC Fermented Cocoa as Alternative Raw Material for Hernia Mesh. Jadi isi dari penelitian kami merupakan tujuan dari penelitian kami adalah untuk mencari bahan alternatif, yaitu polimer alami alternatif
untuk dijadikan bahan baku utama dari hernia mesh karena banyaknya kasus komplikasi yang terjadi pada pasien pasca operasi. Kelila, ada yang mau ditambahkan? Cukup sih, mungkin hanya saya ingin mengatakan kami fokus pada mencari potensi antioksidan dan antiinflamasi dari bahan yang kami gunakan untuk hernia mesh-nya. Ya, itu aja sih, cukup. Mau tanya dong, Kak Mariska. Berarti hasilnya dari penelitian Kelila dan Liza ini berarti sebuah bahan ya? Jadi kayak bahan fabric gitu, kain atau kayak gimana? Saya penasaran. Sebenarnya itu rencana kami sih untuk membuat bahannya, tetapi karena terbatas fasilitasnya karena pandemi ya, jadi tidak kesampaian, kami hanya sampai bahannya saja, membuat mesh-nya nggak kesampaian sayangnya ya. Oke, terima kasih. Saya mau tanya juga dong Kak Arifin, yang interesting about Kelila, Liza, kemudian Ryan dan Fiarina, itu mereka partners ternyata. As opposed to yang anak-anak yang lainnya kan lombanya sendiri-sendiri. Kira-kira kalau misalnya kalian partners atau in a group, apakah ada tantangan-tantangan tertentu yang harus kalian overcome mengenai each other? Firina sama Ryan mau menjawab coba? Untuk tim kami sendiri itu lebih ke perbedaan pendapat ya. Karena masing-masing orang walaupun kita memiliki topik penelitian yang sama, pastinya kita punya sudut pandang berbeda untuk hasil penelitian kita kan. Nah, jadi untuk mencari jalan tengah, biasanya kami untuk saling memberikan pendapat, lalu dari pendapat kami masing-masing kami rangkum untuk menjadi jalan keluarnya. Mungkin bisa ditambahkan Rian sebagai teammate. Ya, seperti yang dikatakan Kak Ferin, sering ada pushback juga dari Kak Ferin tentang pendapat saya, atau saya pushback pendapat tentang Kak Ferin. Setiap pendapat yang disampaikan itu berbeda. Jadi untuk mendapat solusi biasanya kami selalu memberikan menurut kami yang paling tinggi apa gitu. Terus akhirnya diambil jalan tengah, dan yang paling penting adalah membuang ego masing-masing. Karena itu sangat penting supaya kita tidak lama gitu bergesekan. Terima kasih. Kalau misalnya Liza dan Kelila, apakah kalian memiliki masalah yang sama atau justru berbeda? Kalau dari kami sih permasalahannya juga sama. Juga mungkin kita terkadang ada perbedaan pendapat karena ya kita memang individu yang berbeda. Tentu kita pasti ada perdebatan. Lalu tapi yang penting adalah kita mengomunikasikan apa yang kita pikirkan, jangan dipendam sendiri, nanti nggak bakal berhasil lah nanti ke penelitiannya. Jadi yang penting kita saling memberitahu apa yang kami pikirkan, nanti kami coba diskusikan untuk mencari solusi yang terbaik. Gimana, Kelila, setuju? Ya, saya setuju. Kadang-kadang kalau misalkan kami tidak bisa menemukan sebuah solusi, kami akan meminta pendapat dari orang lain. Terus nanti kami akan kompromi dan akhirnya dapatkanlah solusinya. Oke, terima kasih. Ini itu tadi kisah kasih ya dari yang pair atau yang punya tim. Bagaimana kalau kita coba nih nyebrang sedikit ke teman-teman yang penelitiannya sendiri. Nah, apakah benar sendiri atau tidak? Kita tanyakan ke mereka. Mungkin saya pertama panggil Karina ya. Boleh Karina bisa cerita? Mungkin penelitiannya apa dan ya, ceritakan penelitian Karina. Halo semua, perkenalkan nama saya Karina Jeninoto dari Surabaya. Dan seperti yang diceritakan oleh Kak Fialdi di awal, penelitian saya berjudul Trioboma Cacao, The Novelty of Biopackaging. Jadi penjelasan dikit tentang penelitian saya menyelidiki sifat dan kompatibilitas antara selulosa kulit buah coklat dan EVA pada rasio yang berbeda-beda sebagai bahan kemasan yang biodegradable atau ramah lingkungan. Jadi ini mungkin bisa dibilang bikin plastik yang ramah lingkungan ya, jadi bisa lebih mudah
didaurkan oleh lingkungan gitu. Ya, benar sekali. Oke, dan bahannya dari kokoa itu kan coklat. Buahnya atau coklatnya? Karena coklatnya digunakan dalam produksi coklat tentunya, bijinya juga digunakan, saya memilih untuk menggunakan limbahnya, yaitu kulitnya, kulit bagian luarnya yang sering tidak dipakai dan juga tergeletak di perkebunan juga. Oke, bagus. Kalau mendengar limbah bagus, soalnya kalau nggak nanti rebutan bahan sama kokoanya. Ya, benar sekali. Oke, kita kalau gitu langsung nanya ke ini ya, Kak Mariska, ke Angelin mungkin ya. Oke, gimana Angelin? Boleh kami undang ke panggung? Boleh ceritain kira-kira penelitiannya apa, Angelin? Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelin Sharon, bisa dipanggil Angie, and saya dari Surabaya. Untuk ICYS 2021, penelitian saya tentang the implementation of non-linear anisotropic diffusion concept for reconstructing CT scan images. Jadi itu tuh seperti menggunakan kayak equation dari atau konsep dari anisotropic diffusion sendiri untuk bisa bantu reconstruct gambar-gambar, terutama untuk CT scan images. Kan kita kan tahu gimana kalau misalkan CT scan images itu banyak blur-nya, banyak noise-nya di image-nya. Jadi dengan pakai konsep yang saya bilang non-linear anisotropic diffusion, itu bisa kayak memudarkan dan bisa gimana ya, bisa menggampangkan spesialis kayak seperti dokter dan dokter-dokter di hospital supaya mereka bisa tahu mana spot yang harus mereka tanganin seperti spot A atau spot B gitu. Aja. Oke, ini sebelum jatahnya Kak Mariska nanya nih, saya mau nanya ke Angelin. Berarti dari teman-teman yang tadi kan ada yang baca buku, terus ada yang eksperimen bikin bahan di lab, Karina juga mengolah limbah. Kalau Angelin tuh berarti penelitiannya di komputer ya? Jadi bikin kode, ngolah gambar gitu, begitu? Ya, jadi pertama-tama Angie sebenarnya math. Tapi Angie sewaktu pindah masuk international round, Angie ke computer science. Jadi Angie lebih fokus kepada computer science, bikin code, setelah itu kayak coding gitu. Oke, terima kasih Angie. Jadi mungkin bagi teman-teman atau adik-adik di sini yang nggak mau mungkin ngolah limbah atau di lab pakai kimia, bisa di komputer aja itu bisa jadi penelitian yang menarik. Oke, silahkan Kak Mariska. Bagaimana Kak Mariska? Saya juga mau nambah pesan untuk teman-teman yang suatu takeaway dari ceritanya Angie adalah bahwa sebenarnya kalian tidak perlu terlalu memfokuskan sesuatu bidang. Kalau misalnya kalian mau ikut lomba peneliti dunia, bidang itu bisa berubah-berubah setiap saat. Cuman kalian jangan khawatir kalau misalnya nanti bidang kalian diubah, itu nanti akan tetap diberikan bimbingan yang baik oleh tim-tim kami di CYS. Selain itu, mari kita move on ke pertanyaan berikutnya. Seperti yang kita sudah dengar tadi, penelitian-penelitian dari adik-adik ini kan sangat menarik. Cuman saya tuh penasaran mereka sebenarnya dapat ide dari mana. Apalagi misalnya kayak Karina nih. Karina ini keren, dia sudah ikut penelitian APSIS tahun sebelumnya dengan topik yang sama, which is dengan menggunakan koko juga. Itu kan menarik ya, kenapa koko 2 years in a row. Kenapa nih Karina? Jadi inspirasi kenapa aku menggunakan kulit buah coklat sebenarnya berasal dari perjalanan saya dengan keluarga ke perkebunan coklat. Nah, di sana saya menemukan bahwa saya agak terganggu dengan banyak limbahnya kulit buah coklat yang hanya ditumpuk dan benar-benar mengganggu pemandangan untuk para turis, visitors, dan juga proses penanamannya. Karena saya agak benar-benar penasaran mencari kandungan kulit buah coklat, saya mengetahui bahwa terdapat berbagai potensi yang dapat digunakan seperti terhadap manusia. Bidang saya saat itu di APSIS, di Asia Pacific itu terhadap manusia, life science, dan tidak hanya itu juga terhadap environmental aspects dalam segi membantu mengurangi limbah styrofoam misalnya. Mau nanya juga Kak Mariska, ngelanjutin tadi kan tentang ada yang tim nih, kan kalau kelihatan dari cerita Karina tuh lagi liburan keluarga, ngelihat limbah, oh ide nih, di mana Karina akhirnya memutuskan, kayaknya saya mau jalan sendiri nih. Apakah sebelumnya nyari orang dulu mau bertim atau kepikiran,
ayo udah deh, ini karena personal interest, langsung diulik aja gitu? Sebenarnya sebelum menang ikut lomba Asia Pacific, saya pernah ikut lagi sebelumnya. Pertama kali itu saya bersama tim, bersama partner, gitu ceritanya. Tapi kita menemui kayak semacam ketidakpahaman antara tujuan untuk kulit bawah coklat itu. Akhirnya setuju, ya sudah kita bisa sendiri, terus kita tapi saling memberi insight terhadap research-nya. Beda bahan, tapi tetap saling membantu. Oke, menarik banget, menarik. Berarti sempat bertim dan akhirnya ya udah kita punya mungkin interest masing-masing, jalan masing-masing riset dan ya saling mendukung gitu ya di antara masing-masing itu. Iya, saling mendukung. Walaupun beda research, kita tetap saling memberi kayak masukan tentang bagaimana cara berpresentasi, cara menyusun metodologi dengan benar dan logis dan seterusnya. Oke, keren. Kalau boleh tolong lanjut lagi, tadi Karina sempat nyinggung, Karina udah sempat ikut lomba sebelumnya ya. Itu lomba apa aja, boleh diceritain nggak? Saya sebenarnya sebelum ikut lomba penelitian, saya lebih cenderung ikut lomba berbahasa seperti bahasa Inggris, atau lomba seperti semacam seperti olimpiade, tapi bukan olimpiade khususnya, tapi seperti pilihan ganda, seterusnya soal tentang IPA. Namun saya terjun kepada dunia penelitian, dunia riset, sebenarnya karena rasa penasaran akan bagaimana sih dunia research ini dapat membantu untuk persiapan universitas dan seterusnya. Oke, thank you Karina atas jawabannya. Selain itu, saya mau tanya dong ke teman-teman lainnya, apalagi Ryan sama Verina kan sempat ikut juga LPB waktu zamannya belum pandemi ya. Sementara teman adik-adik lainnya udah pada LPB-nya pandemi, kemudian ICYS juga pada saat pandemi. Apakah kalian merasakan perbedaan antara lomba offline dan online? Merasakan banget sih kalau perbedaannya, Kak. Apalagi waktu kita offline, itu kerasa ramai banget gitu. Walaupun yang online juga seru, nggak kalah seru, cuman lebih kebersamaannya itu lebih berasa waktu kita offline. Karena aku lombanya waktu di LPB, waktu offline itu, dia per stand, jadi sebelahan sama peserta lain, jadi kita bisa sharing-sharing, bisa ngobrol, bisa cerita-cerita. Walaupun online juga bisa, tapi ngobrol langsung tuh feelingnya beda, gitu. Jadi lebih seru. Kalau online, aku juga dapat teman cerita-cerita sering-sering, cuman kita nggak bisa ketemu, jadi kita nggak dapat feel yang begitu dekat gitu. Ryan, waktu ngobrol-ngobrol sama tetangga Ryan waktu di lomba offline tuh ada pelajaran, maksudnya kayak ada wejangan-wejangan dari mereka yang akhirnya kamu bawa ke lomba internasional nggak? Ada banget. Jadi waktu itu LPB adalah lomba pertama aku yang nasional, yang offline secara langsung datang ke arena lombanya gitu. Jadi waktu itu dia sharing ke aku, katanya kalau kamu punya pendapat tentang penelitian kamu jangan mau digoyahkan oleh juri, karena itu bisa saja cobaan untuk kamu gitu. Atau kalau misalnya mereka bilang A, kamu B, kamu jangan coba-coba untuk berpindah ke A, walaupun kamu tahu B itu benar. Jadi harus berpegang teguh pada pendirian kamu. Itu saya pegang sampai sekarang. Luar biasa. Wah, keren banget nih Ryan. Bisa-bisa wejangannya juga bisa diberikan ke adik-adik yang nanti mau daftar LPB ya. Kalau misalnya Karina ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Kan tadi kita udah tahu nih dari Karina tuh mungkin inspirasinya dari mana. Saya penasaran kalau Verina sama Rian tuh kok bisa gitu. Kalian masih muda, biasanya sosmed atau apa. Ini kok acara di 1880 itu inspirasinya dari mana gitu? Kok tiba-tiba saya mau ngelakuin itu gitu? Jadi aku pengen research ini, pengen meneliti ini karena waktu itu aku terbangun di jam 4 pagi dan aku nggak bisa tidur. Akhirnya aku nonton TV di stasiun TV lokal, dia lagi membahas tentang rapat damai Tumbang Anoy gitu. Aku nonton waktu itu dia menjelaskan rapat ini diselenggarakan oleh pihak Belanda dan segala macam. Cuman yang menjadi pertanyaanku lebih jauh adalah bagaimana mereka bisa sampai ke sini.
itu the biggest question that I have gitu. Yang pertanyaan yang sangat menghantui kepalaku. Jadi aku sangat penasaran, aku cari-cari cerita-ceritanya, latar-latar belakangnya, sampai aku diskusikan ke Kak Ferin, dan akhirnya kita berdua sepakat untuk meneliti gimana sih mereka bisa sampai ke tumbang anggrek. Mungkin ada yang mau ditambahin sama Kak Ferin? Kalau untuk aku sendiri ya, karena suku Dayak itu kan sukunya saya, dan saya ingin meneliti lebih lanjut tentang daerah saya sendiri, bagaimana sih awalnya gitu. Dan apalagi dulu orang Dayak itu kan terkenal dengan 3H, yaitu Hatetek, Habunu, dan Hakayau. Jadi zaman dulu itu sering menciptakan perang saudara. Nah, gimana dengan hal itu suku Dayak bisa bersatu, itu yang jadi permasalahan kita yang kita ambil kan, gimana mereka bisa menghilangkan egonya. Jadi kita pengen tahu tentang sejarah kita sendiri gitu. Oke, menarik. Kak Mariska, saya jadi penasaran nih, kan kita udah tahu nih yang Rian sama Firina tuh kenapa mereka mulai. Karina juga karena ngelihat limbah. Saya penasaran, pengen tanya ke Liza sama Kelila. Kalian inspirasinya dari mana gitu? Apa yang membuat kalian memulai perjalanan atau kisah kasih ini? Kalau dari kami sendiri ini sebenarnya lebih dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi waktu itu kurang lebih kayak 2 tahun lalu oma saya sempat sakit kan, terus harus dioperasi cuman nggak bisa. Terus dari situ kami mendapat inspirasi mengenai biological scaffolds. Jadi kami menjadi tertarik di bidang itu, terus kami coba riset mencari masalah yang ada dari bidang itu. Mungkin Kelila mau tambahin? Ya, akhir-akhirnya kan kami cari-cari, terus kami ketemukan banyak artikel yang berisi tentang tuntutan hukum tentang penggunaan hernia mesh. Karena ternyata banyak pasien mengalami banyak masalah dan banyak komplikasi setelah operasinya. Nah, dari situ kami berdua mencari-cari itu alasannya kenapa bisa sampai ada banyak tuntutan hukum. Nah, akhirnya dapat jawabannya gara-gara hernia mesh-nya sendiri dari bahannya. Nah, jadi dari situ dapatlah topik kami ya untuk mencari alternatif untuk bahan itu. Gitu sih. Menarik, malah berangkat dari tuntutan hukum ya. Itu saya baru dengar. Keren banget. Jadi kalian malah ya reverse gitu. Oh, ini ada masalah di sosial, tuntutan hukum, dan kalian malah ke bahannya. Good insight, good insight. Ini kan tadi masalahnya tentang kesehatan ya. Saya pengen tanya juga ke Angie. Angie juga kan tentang kesehatan nih, citra CT scan. Apakah pernah punya pengalaman tentang citra CT scan sehingga penelitian itu atau gimana? Iya, kalau Angie sendiri sih, dulu kan Angie dari kecil, dari umur 3 tahun, itu udah ikut dance. Dan jadi Angie sekarang tuh benar-benar kayak, I fell in love with dancing sampai dari umur 3 sampai sekarang hampir umur 17. Angie selalu dance, Angie suka sekali dance. Terus tiba-tiba pas waktu kelas 6, 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu kalau nggak salah, Angie dance, terus tiba-tiba pahanya Angie itu seperti ketarik dan kayak ketariknya tapi ketarik yang sampai ke muscle-nya gitu. Jadi Angie benar-benar nggak bisa jalan, terus habis gitu susah banget jalannya sampai pakai tongkat, pakai wheelchair dan segala macam itu. Dan akhirnya sama mama papa dibawa ke rumah sakit, terus disuruh undergo CT scan supaya tahu aja kayak ada yang putus kah atau ada yang apakah. Terus dari situ Angie lihat ini CT scan nanti hasilnya bakalan 2D atau 3D ya. Ini nanti CT scan hasilnya bakalan apa atau apa. Terus ya dari situ Angie benar-benar kayak pingin tahu, kayak pingin cari tahu lebih gimana CT scan itu bekerja. Habis gitu kita kan tahu gimana kalau di hospital banyak sekali kayak CT scan gitu. Jadi Angie dari situ benar-benar kayak interested untuk cari tahu CT scan lebih dalam. Gitu sih. Terima kasih Angie. Jadi menarik ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian.
dimulainya tuh beragam banget, dari Rian yang bangun tidur nggak bisa tidur lagi, dari liburan yang melihat limbah, terus ada yang pengalaman darah neneknya dan pengalaman diri sendiri. Mungkin saya tarik benang merah, kayaknya semua pertanyaan itu penting ya. Jadi kita harus push rasa penasaran itu ya setidaknya ke Google. Kalau kita belum ya sekarang di online itu kita mudah sekali cari informasi, dan mungkin rasa penasaran itu bisa mengantar kita ke banyak hal. Sebelum saya oper ke Kak Mariska nih tentang tentang pertanyaan selanjutnya, saya pengen nanya ke Rian sama Virina lagi. Itu kan acara tahun 18 sekian. Emang ada sosmednya, nulis blogspot atau Wikipedia-nya tentang pertemuan itu gitu? Kalian dapat informasinya dari mana gitu, bisa cerita? Jadi tulisan tentang suku Dayak ini sebenarnya sangat sedikit ya, karena terbatas kan zaman dulu, apalagi tahun 1894. Tapi pada zaman dulu itu sudah banyak catatan-catatan lama yang ditulis dalam bahasa, kalau bahasa Dayaknya dalam bahasa Dayak Sangiang. Nah, itu bahasa Dayak yang lama sekali. Jadi kalau ke masa sekarang itu ditranslatekan gitu. Jadi kami mendapat sumber kami itu dari catatan-catatan atau buku-buku lama seperti itu. Oke, Rian mau nambahin nggak? Kalian ke perpustakaan gitu atau datang ke kepala sukunya, Pak, minta buku itu? Saya penasaran jujur. Kalau misalnya kita di sini ada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Jadi yang kita datangi pertama itu ke bagian arsipnya, baru ke bagian perpustakaannya. Kita ngelihat catatan-catatan lama, lalu buku-buku lama disamakan gitu informasinya. Lalu untuk ke kepala-kepala suku itu kita datang untuk wawancara. Begitu. Mungkin bisa ditambahkan dengan pendapat Rian juga. Terima kasih. Ya, jadi untuk mencari informasi tentang rapat damai Semangana, kami juga mendatangi beberapa tokoh adat dan melakukan wawancara dan bertanya-tanya. Oke, Kak Mariska, sekali lagi. Ini Karina, kan Karina melihat lagi liburan kan ya, terus lihat nih ada limbah. Tuh Karina ambil limbahnya bawa pulang, atau Karina langsung gimana waktu itu setelah dapet ting itu, dibawa tidur dulu, atau langsung buka HP, cari gitu? Kok, kan biasanya kita penasaran hilang gitu ya, nah ini Karina gimana? Jujur Kak, waktu saya melihat, saya benar-benar penasaran, harus saya akui saya bawa pulang satu. Saya akui saya bawa pulang satu, saya masukkan plastik gitu. Terus saya cari di perjalanan pulang di mobil itu, saya Google di internet, apa sih kandungannya kulit buah coklat ini. Terus saya lihat pertama dari strukturnya kulitnya sendiri, saya pegang buahnya itu, oh ternyata buahnya ini benar-benar kuat ya, berarti ligninnya itu cukup banyak, berarti selulosanya cukup banyak. Coba sih kegunaannya selulosa ini apa, bisa dipakai untuk apa gitu. Oke, karena biasanya kalau liburan kita ngelihat sesuatu menarik, tapi foto-foto lupa gitu. Ini sampai dibawa pulang dan dikresek gitu. Nggak dimarahin orang tua? Nah, orang tua malah juga ikut penasaran juga ya, kenapa kok anak ini tiba-tiba mengambil limbah gitu ya? Apa pentingnya limbah ini? Tahu-tahu limbahnya sendiri bisa jadi bahan untuk penelitian yang cukup bagus. Oke. Terima kasih Karina insight-nya. Silakan Kak Caca. Saya banyak nanya nanti. Nanti lagi nanya. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada pesan sponsor dari CWS untuk mengisi link absensi yang ada di chat di bawah, di kolom chat di bawah. Jadi jangan lupa untuk diisi ya sampai menonton adik-adik ini. Jadi pertanyaan berikutnya, kan kalian dari idea nih, ini suatu idea sampai ke suatu hasil research finish yang udah selesai, itu tengahnya pasti ada proses, yaitu yang kita tahu sebagai metodologi penelitian, atau bagaimana kita berjalan dari hipotesa atau dari pertanyaan ke suatu jawaban. Nah, cuma metode penelitian itu saya sendiri waktu zaman saya CWS, saya kesulitan. Kalian kira-kira kalau dari metode penelitian apakah kalian cari sendiri di buku atau kalian dibantu oleh pembimbing atau bagaimana ya? Bagaimana kalian belajar untuk membentuk metode penelitian untuk penelitian kalian? Mungkin ke Liza dan Kerila bisa tolong dijawab. Untuk kami sih, kami cari dari internet sih, dari jurnal-jurnal research di internet. Nah, dari situ metodenya kami cari sendiri, terus kalau udah
udah ngerti nih, kami udah ngerti, baru kita bawa ke pembina, ke guru-guru untuk konfirmasi kalau metode ini udah pas belum atau udah benar atau tidak. Baru kita lanjut dari situ. Kalau Liza ada yang mau ditambahkan? Mungkin mau nambahin sedikit, karena fasilitas yang kita miliki sekarang karena situasi pandemi ini terbatas, kami sering bolak-balik metodenya ganti-ganti karena misalnya udah cocok sama metode ini tapi fasilitasnya nggak bisa. Kalau nggak kita kurang ngerti yang ini tapi sebenarnya bisa, jadi kita harus dalamin metode lebih lanjut lagi. Jadi ya kita banyak bolak-balik sih cari metodenya. Butuh waktu yang cukup lama karena membutuhkan metode yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita punya sekarang. Nah, kalian sempat nyinggung tentang pandemi nih tadi. Bisa tolong diceritain nggak apakah ada challenges apa aja yang kalian temui dengan membuat penelitian di masa pandemi ini? Apalagi kan kita tahun ini juga masih pandemi ya. Jadi mungkin untuk adik-adik yang mau meneliti di tahun ini untuk LPB ini, apakah kalian ada tips atau cerita mengenai meneliti di era pandemi? Mungkin kita waktu itu kan karena kami menguji antiinflamasi, itu biasanya mungkin dilakukan dengan kultur sel dan segala macam. Cuman karena lab sekolah mungkin karena harus dilakukan di lab luar sekolah, jadi kami nggak dapat izin kan karena situasi ini. Jadi kita harus cari solusi yang lain. Kalau kami juga akhirnya menggunakan metode yang bukan culture cell, tapi ada beberapa keterbatasan dari bahannya sendiri karena beberapa yang sulit mendapatkannya. Jadi kami harus research dan coba modifikasi sendiri sih. Itu mungkin beberapa kesulitan yang kami hadapi. Apalagi kalian partner juga kan, apakah kalian ada kesulitan untuk koordinasi, untuk ketemu each other karena kalian pada saat pandemi lalu lockdown gitu? Untuk itu sih, kami harus ngatur waktunya sih, karena kan untuk mengerjakannya kami ke lab sekolah dan harus dapatkan izin. Terus juga kan jadwal kami berbeda-beda, kan masih sekolah. Jadi ya kadang-kadang ada yang harus datang pagian, atau ada yang datang lebih siang, atau ada yang pulang duluan. Nah jadi ya begitu sih, harus kita kompromi lah dan kerjasama supaya semuanya bisa selesai on time. Kalau misalnya Karina nih gimana? Kan punya kamu penelitiannya juga ada lab work-nya juga kan? Gimana cara kamu coordinate lab work pada saat era pandemi dengan everything that's going on? Tentu saat pandemi, saat online, pemeriksaan parameter dan uji sampel menjadi lebih susah karena ketersediaan lab yang terbuka. Namun saya menemukan sebagai peneliti kita harus tetap berjuang dan mungkin secara kreatif mencari solusi terus-menerus. Contohnya pada saat itu saya mengalami masalah untuk menemukan mesin presser untuk meratakan sampel saya sebagai kayak bahan kemasan. Akhirnya untuk memecahkan masalah ini, akhirnya saya harus mencari dan menggunakan metode homemade, meratakan sampel dengan tumpukan-tumpukan buku yang saya miliki waktu itu, akhirnya hingga tipis sekali, walaupun mungkin kualitas tidak setipis mesin presser yang sejujurnya, yang benar-benar teknis waktu itu, saya merasa bahwa tipisannya saya cukup memuaskan untuk sesuatu yang dibuat dari rumah. Bagus. I really admire gimana caranya kamu bisa membuat metode yang diimprovisasi dengan bahan-bahan yang ada. Sekarang saya mau tanya ke Angeline deh mengenai metodologi, karena kan penelitian kamu agak ribet ya. Maksudnya menurut saya sih ribet banget. Gimana cara kamu bisa menemukan metodologi kayak gitu? Jadi sama seperti Kelaila sama Elizabeth sih. Pertama Angie cari research dulu. Dan ini kan Angie pertama focusingnya ke mathematical concept. Jadi mathematical concept itu Angie dapat dari seperti published book yang zaman dahulu gitu, yang dari tulis kayak beberapa tahun lalu. Jadi Angie ketemu itu di Google, dan setelah itu Angie pelajarin dulu sebelum Angie tanya ke guru pembimbing. Jadi Angie pelajarin dulu dan Angie research dulu. Setelah Angie pikir sudah cukup,
Angie baru tanya ke guru pembimbing, dan mulai dari situ kita berdua bakal discuss bareng-bareng sampai jadi methodology yang Angie submit sekarang. Jadi buku selalu ada peranan ya, kayak misalnya kita dengar dari cerita Ferin tadi, dia nyari buku di perpustakaan, kemudian Angie juga cari dari buku. Jadi kita, meskipun kita di era serba digital, semua bisa di Google, kita harus ingat kalau misalnya buku adalah sebuah narasumber yang cukup penting. Jadi itu mungkin sesuatu yang bisa diambil oleh adik-adik. Kak Arifin, ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Kan saya penasaran, ini ke Angie coba, saya masih penasaran. Angie kan berarti risetnya itu di komputer ya. Menurut Angie nih, dengan pandemi gini, apakah ada kendala? Atau menurut Angie, kayaknya malah komputer ini santai aja gitu, tidak ada kendala di pandemi ini. Gimana Angie? Kalau menurut Angie sendiri sih, kan ini kan komputer, apalagi berhubungan dengan coding ya. Dan coding itu benar-benar perlu connection dan network yang benar-benar kuat. Kalau misalkan laptop atau wifi atau connection-nya nggak kuat, ini coding nggak bakalan bisa jalan. Dan bakalan macet banget. Jadi menurut Angie yang paling susah itu kalau misalkan sudah bikin codes-nya, terus nanti tiba-tiba wifi-nya mati dan tidak bisa, koneksinya nggak jalan dengan baik, ini nggak bakalan bisa kayak gimana ya, dapat hasil yang bagus kan. Jadi ya menurut Angie kesusahannya di situ sih. Oke, terima kasih Angie. Ini mungkin kode ya ke Pak Menteri untuk dapat kuota gratis lagi. Saya mau nanya nih ke Verina sama Rian. Saya agak penasaran karena saya lahir di Palangkaraya tapi tinggal di Bandung sekarang. Metode penelitian kalian gimana? Apakah kalian meruntut dengan baca-baca dan translate? Coba ceritain kira-kira metode kalian gimana dan biasanya dibantu sama siapa nih untuk memformulasikan metode? Oke, jadi metode penelitian kami itu kan pakai history kan, pakai menyusun dari dokumen-dokumen lama. Nah, karena kita sejarah ini kan kita nggak tinggal di masa lalu, jadi kita perlu orang untuk tahu apa yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Kita perlu orang lain. Jadi kami untuk metode penelitian ini dibantu oleh guru pembimbingnya, menemukan apa metode yang sesuai, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan sumber-sumbernya, bagaimana kita mengurutkan sumber-sumbernya menjadi penelitian yang rutin. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan dengan Rian. Jadi kalau metode penelitiannya, kami menggunakan rekonstruksi tahun. Jadi kami mengurutkan misal dari tahun 1894, sebelumnya tahun berapa perjalanan mereka. Jadi kami urutkan lagi sehingga menjadi satu kesatuan gitu yang bisa kami jadi acuan untuk meneliti. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Rian dan Verina. Saya penasaran tadi dari Liza sama Kelila sempat bilang kita sempat ganti-ganti metode. Itu apa yang membuat, karena kan ini kadang metodologi dan metode itu saya aja masih sering ketukar gitu. Itu apa yang membuat kalian akhirnya memilih, ini nggak bisa nih, apakah karena pengambilan datanya atau alatnya tidak terjangkau? Tadi kan sempat dibilang alat, itu apa yang membuat kalian kayaknya metode ini nggak bagus nih, kita ganti. Itu boleh tolong diceritain? Kalau dari kami sih lebih ke alat sama waktunya ya. Jadi karena waktunya kan juga terbatas kan, karena kita nggak bisa tiap hari ke lab atau gimana. Terus juga fasilitasnya kalau misalnya izinnya segala macam juga kayaknya nggak cocok sama waktu yang ada, kita langsung mencari solusi lain, kita langsung cari metode lain. Kalau boleh bertanya Kak Arifin? Silahkan Kak Mariska. Saya penasaran dengan tadi saya Ryan dan Verin sering menyebutkan mengenai guru pembimbing, dan saya yakin pasti banyak banget guru pembimbing yang akan membimbing peserta-peserta LBP tahun ini yang hadir di webinar ini.
Kira-kira menurut kalian peran dari guru pembimbing itu yang paling penting apa? Misalnya apakah sebagai moral support atau sebagai membantu dalam informasi untuk membantu secara teknis atau apa gitu. Tadi kan yang nyebutin guru pembimbing Ferin nih, jadi Ferin dulu coba. Oke, kalau menurut saya sendiri ya, guru pembimbing itu sangat membantu dalam penelitian. Karena kita kan pakai sejarah. Nah, guru pembimbing kita kebetulan itu orang sejarah. Jadi, ibunya lebih tahu banyak tentang penelitian kita, jadi apapun yang kita mau tanya bisa dijawab. Dan walaupun misalnya sama-sama kesulitan untuk menjawab, ibunya punya orang mengetahui narasumbernya, jadi kita bisa tanya ke narasumbernya. Nah, ini yang membantu kita untuk ketemu sama narasumbernya itu adalah guru pembimbing kami. Gitu. Makanya saya mengatakan bahwa guru pembimbing kami itu sangat membantu dalam penelitian. Tadi juga saya juga merhatiin kalau Angie juga bilang katanya konsul ke guru pembimbing. Kalau Angie gimana? Kalau Angie sendiri sih guru pembimbing itu penting karena kan Angie sendiri juga kayak mathematical concept yang Angie pilih itu kan benar-benar susah kan. Kalau misalnya orang bilang itu mungkin mathematical concept yang ada di S1 atau S2 gitu. Jadi Angie sendiri ya pasti perlu guru pembimbing, and guru pembimbing Angie itu bantu Angie dengan bantu research, apalagi discussions. Jadi discussionsnya itu paling penting. Kalau misalkan nggak ada guru pembimbing, Angie juga kayak nggak tahu mau discuss sama siapa. Jadi Angie pikir kalau misalkan guru pembimbing itu benar-benar penting gitu. Tapi ya gitu. Jadi selain dari discussions atau selain dari bantu research, guru pembimbing juga kan bisa kasih kayak masukan-masukan gitu supaya Angie bisa lebih baik dan lebih hasil Angie nantinya bakalan lebih baik kalau misalkan ada guru pembimbing. Oke, terima kasih Angie. Kak Mariska, aku mau nanya. Boleh dong. Kan tadi kita berbicara tentang guru pembimbing ya. Guru pembimbing kan bisa juga guru sekolah atau mungkin ada bukan guru sekolah. Itu saya penasaran tadi. Yang bikin saya pengen nanya itu Karina, karena Karina bilang orang tua saya juga ikut penasaran. Nah, Karina kan udah pernah ikut lomba 2 kali nih, metodenya pun berbeda. Saya penasaran, kan Karina mungkin bisa cerita juga tentang dukungan guru pembimbing dan orang tua atau mungkin moral support yang Karina dapetin itu dari lingkungan seperti apa sih? Mungkin jadinya Bapak Ibu guru atau mungkin ada Bapak Ibu orang tua di sini jadi bisa mendukung anak-anaknya itu seperti apa? Oke, untuk guru pembimbing, seperti yang Angie bilang, pentingnya akan diskusi, guru pembimbing saya cenderung membantu saya menginterpretasikan data, khususnya ketika terdapat hitungan statistik tertentu. Jadi guru saya dengan baik sekali mengajarkan bahwa terdapat beberapa kali pengulangan data yang harus dilakukan, dan cara bagaimana membaca data untuk mengetahui bahwa data tersebut signifikan atau tidak. Sementara orang tua tapi juga guru pembimbing saya cukup berperan dengan melatih pembawaan sebuah riset, penjelasannya bagaimana melatih kepercayaan diri saya untuk berpresentasi, cara mempertahankan argumen di depan juri, serta tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang saya telah pelajari dan menjaga pikiran agar tetap terbuka akan saran dan berbagai nasihat tertentu. Selain itu, sekolah juga benar-benar membantu dalam melatih presentasi. Jadi saya harus melatih presentasi di depan berbagai guru dengan cara pembawaan yang benar, cara bagaimana intonasi dan kata-kata yang dipilih, diksi, dan seterusnya. Oke, terima kasih Karina. Menarik tentang sekolah tadi. Saya jadi ingat dulu saya harus presentasi di depan teman-teman kelas. Dan saya masih ingat di komentar, Arifin, bahasa kamu berat banget gara-gara presentasi ke orang yang baru gitu, jadi banyak yang diperbaiki. Mungkin saya jadi pengen nanya nih ke Lisa sama Kelila kan, waktu saya baca judulnya aja tuh, wow, oke. Itu apakah kalian harus presentasi ke misalnya ke teman kelas atau ke orang tua, itu pernah nyoba itu gimana? Ada pengalaman jelasin gitu dan bagaimana responnya? Kemarin sih waktu itu kami latihannya di depan berbagai macam audiens sih. Ada yang di depan guru-guru sekolah, terus juga ada di depan
alumni dan kakak kelas. Jadi ya masukan dan pendapat dari yang kami dapat sangat banyak dan sangat berbeda-beda sih. Jadi ya sangat menguntungkan juga karena kami dapat banyak informasi baru dan input yang baru. Oke, kalau Liza ada komentar setelah presentasi itu, ada pengalaman baru gitu? Mungkin karena kita sama sih seperti mungkin pengalaman yang lain, karena presentasi di depan banyak orang yang baru, nggak semuanya nangkep penelitian kita, jadi mereka harus bisa ngerti penelitian kami dalam waktu misalnya 10 menit. Jadi di situ kami benar-benar jadi berpikir kalau kita harus bisa menyampaikan isi dari penelitian kami itu sesederhana mungkin supaya semua orang bisa mengerti. Itu aja sih mungkin. Oke, terima kasih. Sebelum nanti saya kasih kesempatan tanya ke Kak Mariska, saya pengen nanya ke Rian sama Verina lagi. Ini kan masih topiknya tuh, kita menceritakan penelitian kita ke orang lain, karena itu adalah inti dari LPB kan. Kita melakukan penelitian, kita harus share ke orang. Saya penasaran waktu dapat ide, pengen tahu itu cerita pertama ke siapa, terus responnya apa, dan bagaimana kalian akhirnya berani bilang, kita meneliti ini sih? Enggak, kan biasanya banyak orang, udah terlalu lama pasti susah gitu. Itu pas kalian dapat ide itu cerita ke siapa pertama kali, responnya apa gitu. Itu karena itu biasanya penting kan, kita punya ide tuh selalu mikir, ini kayaknya pertanyaannya tanda kutip aneh deh, nggak penting. Tapi kenapa kalian akhirnya berani untuk bertanya gitu? Kalau saya pertama kali dapat ide itu, jadi setelah saya nonton, saya googling, terus paginya waktu sarapan saya tanyakan sama papa, Pak gimana sih ini tembang aneh kok mereka bisa sampai ke sini? Itu latar belakangnya kayak gimana? Karena papa saya itu orang yang sedikit pendiam, jadi dia cuma meresponnya dengan gitu doang. Jadi saya penasaran karena saya tidak mendapatkan jawaban dari papa saya. Walaupun saya tahu papa saya karena beliau orang yang suka membaca dan saya tahu saya tidak akan dijawab, akhirnya saya pindah ke Kak Ferin. Lalu saya ceritakan kepada Kak Ferin. Lalu respon Kak Ferin kayak saya juga penasaran gitu kata Kak Ferin. Gimana kalau kita diskusiin sama yang singkat? Gimana Kak Ferin kalau mau nambahin? Kalau saya sendiri pastinya setelah dapat ide, setelah ngomong sama Rian juga, itu saya tanya ke orang tua saya. Kebetulan kan kita orang Dayak, jadi saya tanya, apa sih ini tentang tumbang ano ini apa sih gitu. Terus orang tua saya itu jawab, tumbang ano ini kayak acara gitu, kayak meeting, kayak pertemuan gitu antara semua suku Dayak. Tapi nggak secara spesifik gitu dijelaskannya. Jadi kan pertemuan doang gitu. Jadi kayak makin penasaran. Jadi sama Rian juga sepakat, akhirnya nanya ke guru pembimbing. Akhirnya dijelaskanlah secara detail kalau dari sini tuh ada beberapa yang sangat memiliki impact ke suku Dayak gitu. Terima kasih Rian. Silakan Kak Mariska. Saya mau balik lagi ke Karina. Tadi sebenarnya saya juga mau tanya hal yang sama, mirip sih sama kayak Kak Arifin tanyain, cuman setahu saya tuh Karina malah justru dibimbingnya sama lab technician sama librarian. Itu gimana ya? Iya, jadi untuk mendapatkan latar belakang ilmu pengetahuannya, tidak hanya saya dibantu oleh guru pembimbing, tapi saya juga dibantu dan diusulkan berbagai macam buku dan seterusnya oleh petugas laboratorium dan juga para guru yang ada di perpustakaan. Jadi mereka memberi saya saran akan bagaimana melakukan metode ekstraksi misalnya dengan efektif, dengan cara yang cukup cepat, soalnya waktunya tentu terbatas, dan juga beberapa buku yang cukup dianggap sakti oleh beberapa alumni saya untuk terus membaca dan mengetahui ilmu lebih dari buku-buku tersebut. Ya ini karena sangat menarik menurut saya, karena maksudnya dalam keseharian saya sendiri, saya juga sering menerima bantuan dari orang-orang lain yang maksudnya bukan kita selalu pikir bisa membantu kita. Jadi maksud saya di sini adalah untuk adik-adik, kalau misalnya ada input apapun, itu masukin aja. Karena tidak harus kamu
kalian meneliti ini sendirian, jadi pasti banyak orang di sekitar kalian yang membimbing dan membantu kalian. Kak Arifin ada pertanyaan lagi nggak? Ada banget. Nah, penasaran ini ke Angie. Tadi Angie kan bilang itu ngolah ini kan ya, citra dari yang hasil CT scan. Ini quick question aja, itu hasil CT scan-nya itu ngambil dari sumber online, apa hasil CT scan kaki dari Angie sendiri yang diteliti akhirnya? Jadi buat penelitian Angie sih ambil CT scan images-nya pasti dari sumber kayak online gitu. Jadi Angie nggak pakai dari yang kaki Angie itu. Jadi Angie pakai yang dari online. Menarik, karena kan tadi saya kepikirannya harus CT scan dulu nih, tapi Angie itu dapat bahan atau dapat datanya itu dari online-nya. Itu Angie cari sendiri, dikasih tahu orang, atau mungkin bisa share ke beberapa adik-adik di sini yang penasaran untuk ngolah gambar CT scan itu, Angie dapatnya di mana gitu? Dan atau bagaimana mendapatkannya? Kalau Angie itu specifically kalau ngomongin tentang CT scan images-nya, Angie ambil dari university yang specializes in kayak medical. Jadi kalau misalkan university yang specializes in medical, pasti mereka ada kayak contoh-contoh images-nya kan. Jadi ya Angie ambil dari situ. Tapi kalau misalkan untuk spesifik link-nya Angie agak lupa. Tapi yang Angie ingat, Angie ambil CT scan images-nya. Kalau di penelitian Angie pakai liver dan abdomen. Jadi itu Angie dua-duanya ambil dari kayak trustable source. Tapi kalau misalkan mau dispesifik lagi, itu dari medical schools. Terima kasih Angie, soalnya karena Angie bilang gitu tuh saya jadi ingat, saya kan sekarang di astronomi ya, kan kita selalu mikir astronomi itu harus punya teleskop untuk meneliti. Sekarang sudah banyak sumber-sumber data terbuka yang online, itu sangat dibagi-bagi, jadi kita bisa download untuk meneliti sendiri. Jadi kalau teman-teman tadi khawatir misalnya kayak ada beberapa yang harus ke lab bingung atau nggak ada alatnya, banyak sumber data yang sudah terbuka untuk umum, dan teman-teman bisa eksplorasi. Nah, saya penasaran nih, tadi ke Kelila sama Eliza, kan itu nata de coco biasanya di supermarket ya, itu kalian beli jenis nata de coco, terus bagaimana cara kalian mengetahui efeknya gitu, boleh diceritain nggak kira-kira apa yang kalian tumbuk atau kalian makan dulu setengah baru ditumbuk gitu? Kalau untuk proses nata de coco sendiri, itu kami belinya nata de coco yang udah press yang online gitu, jadi kayak langsung belinya yang per kiloan gitu kan. Jadi abis itu kita karena kita mau ngelihatnya MCC itu kayak selulosa derivatif, jadi kita harus ekstraksikan selulosa murninya. Jadi kita blender, terus kita oven, terus kita purify gitu pakai banyak acid sama base, terus abis itu kita baru oven lagi, terus nanti akhirnya jadi kita bikin serbuknya. Terus nanti pas udah dapat serbuk MCC-nya, kita baru bagi untuk tes antioksidan sama antiinflamasi sesuai metode yang kita udah bikin gitu. Kelila, mau nambahin? Sudah cukup sih. Kami belinya nata de coco yang masih yang nggak ada rasanya gitu, bukan yang di supermarket jadinya. Jadi masih lembaran, belum dipotong-potong jadi kotak-kotak gitu. Dan ya itu masih bau gitu karena kan itu ya emang ada bakterinya kan, jadi ya begitulah. Oke, terima kasih Kelila. Saya jadi penasaran, ini beragam banget soalnya sumber datanya ya. Jadi ada yang translation dari perpustakaan, itu Verina Samarian, Elizabeth sama Kelila tadi beli yang sudah setengah jadi, terus kalau Angel itu download data. Nah, Karina ini kan bawa limbah yang dari liburan, itu disimpan sampai busuk, atau ngambil lagi gitu, itu berapa sampel yang diambil, dan bagaimana akhirnya Karina tuh mempersiapkan sampelnya Karina?
Jadi Kak, yang aku bawa dari liburan cuma satu ya, bukan satu kantong gitu. Saya bawa limbahnya pulang itu bukan, bawa satu aja, pengen tahu teksturnya dan lain-lainnya. Nah, untuk bahan-bahan yang aku gunakan untuk mendasari sampelnya, itu saya bekerja sama dengan perkebunan kulit buah coklat yang terdekat, yaitu di Jember kalau nggak salah. Ya, jadi saya bernegosiasi untuk mengurangi limbah kulit buah coklat mereka dengan mengambilnya dan menggunakannya untuk research. Akhirnya kita menyetujui bahwa, oh ya, misalnya produksi pada musim bulan ini cukup banyak, aku bisa mengambil limbahnya itu, bakal dikirim ke rumah saya, dan saya dapat mengolahnya sendiri untuk menjadi sampel. Oke, dikirain tuh diawetkan ya. Jadi ya, sampel pertama itu masih ada nih Kak, sisanya gitu. Dikirain sampai kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi beragam sekali ya, dan pasti ini dari 6 teman-teman ini tuh tidak merepresentasikan sedikit atau sekian kecil success story dan kisah kasih asmara dalam penelitiannya. Pasti lebih banyak banget inspirasi. Kalau saya itu, inspirasinya saya dulu malas mandi di Lembang dingin, jadi saya bikin pemanas air, sesederhana itu aja. Kalau Caca gimana, Caca? Inspirasinya apa nih? Kita jangan kalah sama mereka. Kalau saya dulu makan kacang, lihat kulit kacang, nggak mau dibuang. Jadi saya bikin filter air. Lebih keren dikit loh. Ya, dari nyemil nggak apa-apa. Jadi ada yang dari liburan, ada yang dari nyemil, dari nggak mau mandi, dari lihat apa TV subuh-subuh, Rian, Angelin dari di CT scan. Jadi kalau saya tarik benang merah, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang terlihat sederhana atau sepele ini ternyata banyak menemukan hal-hal yang baru gitu, bisa mengantarkan kalian ke riset-riset yang ya ke internasional dan bertemu banyak orang, belajar banyak hal. Menurut saya mungkin di sini journey-nya ya, malah jadi riset kalian itu adalah vehicle atau kendaraan untuk kalian menempuh pelajaran-pelajaran baru sampai ke lombanya. Sebelum kita mungkin bentar lagi kita mulai closing statement dan masuk ke Q&A session. Saya mau pesan sponsor lagi, jangan lupa untuk mengisi absensi peserta. Dimohon nanti untuk informasi-informasi baru tentang CYS Talk atau webinar-webinar lainnya. Nah, kita sekarang kemana Kak Caca? Kita langsung minta closing statement dari teman-teman. Iya, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, teman-teman satu-satu kalau bisa mungkin mau menyampaikan closing statement ke teman-teman yang menonton atau ibu-ibu, bapak-ibu yang juga menonton hari ini. Kita mulai dari Angelin, dari A. Hai semuanya. Jadi yang buat peserta-peserta yang bakal ikutan CYS 2021 yang LPB ini, I wish you all good luck and just put this in mind. Kalau misalkan apapun yang terjadi nanti akhirnya itu results always come second. Yang terpenting adalah prosesnya yang kalian jalanin selama kompetisi ini. Karena kalau misalkan kalian bisa presentasi di depan juri itu udah kayak sesuatu yang benar-benar wow gitu. And ini take note, kalian nggak kompetisi lawan 10 orang, lawan 20 orang, tapi ini kalian ngelawan seperti berapa ya? 90, 100, 1000 orang. Jadi apapun hasilnya, Angie mau bilang jangan kecewa kalau misalkan kalian nggak dapat kesempatan. Yang terpenting adalah proses yang kalian alamin, karena proses adalah terpenting supaya kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik lagi untuk masa depannya. Jadi once more, good luck semuanya. Thank you. Thank you, Angie. Sekarang siapa nih Kak? Karina deh, C kan? Oke semua, good luck for all of you. Seperti yang dikatakan Angelin tadi, saran saya untuk pertama mungkin karena banyak guru pembimbing di sini, walaupun saya tahu mungkin sebagai guru pembimbing itu dapat melelahkan menjawab pertanyaan siswa yang mungkin banyak, tolong meluangkan waktu untuk mengajari siswa akan konsep-konsep baru seperti mungkin statistik atau cara menjawab pertanyaan, dan teruslah perhatian akan progres siswanya sendiri.
Untuk para peserta, janganlah pernah khawatir akan hasil akhirnya. Karena seperti yang dikatakan Angie tadi, menang kalah pun sebenarnya yang benar-benar terpenting adalah usaha dan value yang kalian dapatkan dari pengalamannya sendiri. Jadi, jangan khawatir, terus bertanya, janganlah takut atau tertekan untuk mencoba dan menyelidiki minat kalian sendiri. Soalnya nanti pada ujung-ujungnya kalian akan terkesan dengan progres kalian, melihat kembali tentang bagaimana kalian mulai riset kalian dan sampai akhirnya itulah yang terpenting dan itulah yang akan membuat kalian paling terkesan. Terima kasih. Oke, terima kasih Karina. Sekarang spotlightnya saya serahkan ke Liza. Halo semua, mungkin pesan saya singkat saja. Tadi udah banyak yang disampaikan, terwakilkan oleh Angie sama Karina. Good luck first of all untuk semua peserta tahun ini. Terus juga semangat, terus jangan kecewa, jangan down kalau misalnya kalian ketemuin ada beberapa kesulitan di tengah perjalanan, karena itu memang gak ada yang gampang, tapi kalian ikut lomba ini karena kalian memang mau dan suka untuk melakukan hal ini, jadi semangat aja. Terus kalian yang melakukan penelitian ini, jadi kalian yang tahu paling banyak tentang apa yang kalian lakukan, jadi selalu percaya diri aja. Terus jangan lupa banyak latihan, karena tentu itu juga paling penting. Itu aja sih mungkin dari saya. Good luck. Sekarang Kerila nih. Halo semuanya. Sama-sama saya ingin mengatakan terima kasih sudah mau ikut alumni talk-nya. Saya juga ingin mengatakan good luck ya untuk semuanya. Jangan putus asa, meskipun terkadang-kadang along the way kamu bisa merasa stuck. Mungkin ada beberapa jawaban nggak bisa dijawab atau ada sesuatu yang tidak cocok. Jangan khawatir, jangan kecewa. Karena ini semua adalah proses. Fokus saja pada prosesnya, karena itu yang paling penting. Dan ini semua pengalaman yang sangat berharga. Jadi jangan khawatir, jangan putus asa, dan jangan malu untuk bertanya. Karena kalau kamu tanya, nanti kamu akan dapat jawaban dan pengetahuan yang baru, dan itu akan sangat membantu. So, itu aja sih. Good luck ya semuanya. Thank you. Last but not least, Ferin dan Ryan, apakah ada kata-kata penutup? Untuk teman-teman sekalian yang akan mengikuti LPB, semangat semuanya, good luck. Mungkin dari saya sendiri sebelumnya sudah terwakilkan oleh teman-teman. Saya ingin menyampaikan tetap semangat dan tetap rendah hati, karena nanti dalam proses meneliti kita bakal ketemu banyak orang, dan untuk pendapat-pendapat yang berbeda kita harus bisa mengalahkan ego kita sendiri dan bisa menerima saran dari orang lain. Terima kasih. Kalau dari aku, kalau dari saya nggak banyak sih, karena sudah diwakilkan oleh teman-teman sebelumnya. Saya cuma mau bilang, seperti yang papa saya selalu bilang, apapun yang kamu lakukan, nikmati setiap prosesnya, karena proses itu penting, yang bakal menjadi tempat buat kamu belajar gitu. Dan apapun hasilnya, jangan pernah berkecil hati. Kalau kamu luck, ya alhamdulillah, syukur. Kalau kamu belum, coba lagi ke depannya dan jangan pernah putus asa. Semoga semuanya beruntung di LPB CYS 2021. Terima kasih. Sekarang mari kita lanjut ke sesi Q&A. Jika kalian ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat di bawah. Nanti kemudian kita akan membacakan. Atau kalau misalnya kalian mau menanyakan sendiri, kalian bisa raise hand, kemudian tunggu untuk di-unmute oleh host. Oke, sambil menunggu mungkin ya Kak Mariska, ini ada pertanyaan nih yang sudah menunggu untuk dijawab. Ada juga pesan dari peserta ini, dari Budia, dari Medan. Terus ada juga ini pertanyaan dari Pak Agus Widayoko. Semoga ini benar. Bisa diceritakan nih lebih detail metodologi penelitian yang dilakukan peneliti histori nih. Ini pas langsung ke Rian dan Ferin nih. Boleh diceritain nih langsung? Sambil kita teman-teman yang lain silakan kalau mau bertanya langsung di kolom chat atau raise hand. Silakan Ferin dan Rian.
Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang diberikan. Izinkan kami mencoba menjawab pertanyaan. Jadi di sini kita menggunakan metodologi tentang metode history dengan history as object. Jadi kita menggunakan sejarah ini sebagai objek penelitian. Nah, ini kami menggunakan ini dapat dari beberapa sumber tentang metodologi ini. Jadi kita melakukan dengan banyak tahapan penelitian ya. Untuk pengumpulan data sendiri kita menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan studi literatur, lalu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu setelah datanya sudah kita punya semuanya, kita akan melakukan tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan tahapan penelitian historis. Jadi tahapan penelitiannya ada heuritis, jadi semua data itu kita cari dulu, kita kumpulkan. Lalu ada kritik sejarah. Di kritik sejarah ini sumber-sumber akan dipilah. Yang mana yang relate, yang mana yang sesuai, yang mana yang tidak. Lalu karena kami menggunakan step-step untuk dari tahun ke tahun untuk menyusun penelitian kami menggunakan interpretasi atau penyusunan tanggal-tanggal, penyusunan tahun-tahun. Lalu di tahapan yang terakhir ada histografi atau penyajian. Nah, di sini kita akan mencoba presentasikan ke orang lain tentang penelitian kita. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan metodologi dan metode penelitian sejarah. Terima kasih. Terima kasih, Ferin. Kalau dari Rian, ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah cukup diwakilkan oleh Kak Ferin. Terima kasih. Oke, terima kasih, Rian. Mungkin ini pesan sponsor juga ya dari CYS itu, nanti webinar selanjutnya itu masih akan digodok juga, tapi salah satu webinarnya akan membahas metodologi penelitian oleh para pakar. Dan kalau mau melihat webinar-webinar tahun lalu, itu bisa langsung menuju ke YouTube Center for Young Scientists. Kalau tidak salah itu ada pemateri dari bidang sosial, waktu itu saya lupa ibu siapa, tapi itu sempat dijelaskan bagaimana melakukan penelitian di bidang sosial, bagaimana melakukan penelitian di bidang sains. Jadi nanti memang akan ada panduan-panduan teknis perihal penelitiannya. Begitu. Terima kasih pertanyaannya dan jawabannya dari Ferin dan Ria. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, ini dari Keisha ya, Ibu. Saya panggilnya Ibu Keisha, mohon maaf ya. Jadi saya panggilnya semuanya Ibu atau Pak. Kalau masih muda beruntung. Saya Ibu Keisha dari Surabaya, izin bertanya. Apa kejuaraan ini diakui untuk jalur prestasi pada PPDB SMA Jawa Timur? Apakah saya jujur, kalau saya tidak tahu, mungkin ini lebih pertanyaan ke pejabat akademisi ya. Kalau Bu Monica ada di sini, apakah bisa membantu menjawab, Ibu Monica? Sepertinya sudah dijawab ya oleh Bu Monica di chat bahwa belum ditentukan oleh Dinas Pendidikannya. Oke. Ya, terima kasih banyak Ibu Monica. Begitu jawabannya. Semoga terjawab Bu Keisha. Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sambil menunggu, ada titipan pertanyaan nih dari teman saya. Boleh nggak ini ke moderator? Kita moderatornya Kak Caca. Boleh nih pertanyaan dari saya sendiri, dari teman, titipan. Boleh ya, karena nggak dijawab. Berarti saya mau nanya nih ke siapa ya? Ke teman-teman deh, nanti mungkin raise hand ya, siapa yang mau menjawab. Kira-kira teman-teman itu kan di sini udah meneliti dari dini nih. Dan teman saya ini yang bertanya tuh dari industri. Dia bilang di industri itu sudah banyak penelitian. Nah, dari teman-teman sendiri, apakah sudah kepikiran nanti, apakah pengen jadi researcher? Karena kan biasanya penelitian itu identik, saya pengen jadi researcher, jadi guru. Atau dari teman-teman tuh ada yang pengen ke industri atau bahkan ke finance gitu? Siapa yang mau jawab? Atau ini deh, saya nunjuk ya, boleh nggak? Nunjuk Karina, kan Karina tadi tentang limbah ya, apakah mau jadi ahli limbah atau kayak gimana?
Sebenarnya Kak, jalur saya masih saya pikirkan dulu, masih banyak major yang saya tekuni, masih saya itu. Tapi research merupakan salah satu pilihan yang cukup kemungkinan terbesarnya ada di sana. Soalnya memang research saya kan menghasilkan produk yang benar-benar membantu dalam bidang industri seperti yang Anda katakan. Jadi saya benar-benar mikirkan untuk mengalokasi diri saya, potensi diri saya untuk dua bidang yang mungkin cukup beragak kontras, tapi tetap berhubungan pada research awal saya, yaitu satu pertama industri, berhubungan dengan research yang menggantikan styrofoam yang kulit buah coklat, dan yang satunya untuk pergi ke kedokteran yang berhubungan pada research pertama saya, yaitu tentang human health, kesehatan manusia. Terima kasih Karina. Mungkin saya mau coba tanya ke Liza sama Kelila, kan ini juga kedokteran nih. Apakah kalian ada minat di kedokteran gitu? Atau kebetulan aja risetnya berhubungan dengan kedokteran? Kalau saya sendiri, saya sepertinya tidak mau ke arah kedokteran. Saya lebih ke arah kebetulan riset kami tentang kedokteran, tapi menarik sih untuk research. Cuman untuk planning saya ke depan, saya belum terlalu consider untuk menjadi seorang dokter. Untuk saya sama sih dengan Liza, kebetulan aja nih tentang kedokteran. Tetapi ya ini kan hasil research kami selama 1 tahun. Jadi ini mungkin masih bisa membantu dan juga bisa menjadi pengetahuan yang baik untuk masa depan saya. Ya, itu sih. Terima kasih Eliza dan Kelila. Mungkin ini sekaligus ini ya, karena kan sempat ada beberapa kali alumni talk dan kita mendapatkan pendapat-pendapat nih dari alumni yang sudah ikut lomba seperti para teman-teman kita di sini dan sekarang sudah berkarir. Memang akhirnya itu beragam, tapi mereka punya satu pendapat yang sama. Kalau riset itu akhirnya membantu atau membentuk pola pikir. Jadi pola pikir mereka untuk menyelesaikan masalah itu tidak hanya berguna sebagai saintis. Ada sekarang yang menjadi CEO perusahaan drone, itu Kak Widi. Biasanya itu aktif ikut di alumni talk. Beliau dengan pola pikir itu membuat produk dan akhirnya jadi CEO. Kalau yang suka nonton drama mungkin tahu startup, beliau sekarang lagi bikin startup. Ada juga kemarin yang terakhir itu Kak Sony, beliau itu jadi kepala divisi desain ya di Grab kalau tidak salah, di Grab. Jadi dari riset, kuliahnya informatika, tapi jadi kepala untuk desain UX, user experience. Jadi bagaimana mendesain sebuah aplikasi supaya orang tuh bisa nyaman menggunakannya. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik di sini, jangan khawatir, riset itu bukan sebuah goal, tapi riset itu adalah sebuah skill yang kalian miliki untuk kemudian nanti solve banyak hal. Jadi kayak Kak Caca itu di kedokteran dan banyak sekali. Makanya kami sekarang membuat alumni talk itu untuk mengetahui, benar nggak sih semua orang yang ikut lomba riset itu jadi researcher, dan tidak. Banyak yang di bisnis juga, ada yang jadi konsultan, ada yang jadi dokter, jadi sangat beragam. Jadi benar apa kata teman-teman di sini tadi, itu pola pikir yang dibangun dan kedisiplinan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kurang lebih seperti itu, tadi menyambung dari pertanyaan ke karir gitu. Sambil menunggu lagi, ada yang mau bertanya kira-kira? Jangan-jangan pertanyaannya ini malah bisa jadi riset nih. Silakan kita tunggu. Atau bebas kalau misalnya, oh silakan. Ada yang angkat tangan, Bu Diah dari Medan. Oke, saya izinkan untuk di-unmute ya. Selamat siang menuju sore buat semua yang hadir. Terima kasih Kak Arifin. Saya lower hand kan dulu ya. Gimana nge-lower hand-nya? I think this one. Okay. So sebenarnya saya ingin menambahkan sedikit informasi saja terkait dengan yang tadi ditanyakan oleh mungkin itu Ibu Guru ya, Ibu Keisa dari Surabaya mengenai terkait dengan PPDB. Mungkin saya yakin jawaban Ibu Monica sebagai director CYS terkait dengan udah rilis atau belum kebijakan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Tapi saya sih mendapat informasi gitu dari Bapak Guru Pembimbing, seingat saya beliau tuh dari Sidoarjo. Jadi
saya lupa madrasah sanawiyah atau pokoknya sekolahnya Islamik gitu. Dan waktu itu levelnya SMP. Saya ingat banget Bapak Guru ini tuh pembimbing SMP gitu ya, pembimbing riset SMP. Memang ini beliau bercerita waktu murid beliau memenangkan LPB nasional tahun 2019. So at that time kita masih bikin LPB nasionalnya offline. Belum pandemik karena masih di bulan November 2019 kalau nggak salah. Dan kemudian ketika siswanya ini berarti peralihan dari masuk ke tahun ajaran 2020-2021 kan gitu ya, naik dari SMP kelas 3 selesai ke SMA, itu beliau cerita kalau siswanya ini kayak dapat skor gitu. Skor dari menunjukkan prestasi kemenangan LPB nasional 2019 itu kayak dapat skornya sekian sehingga membuat berhasil gitu untuk diterima di SMA unggulan di Kabupaten Sidoarjo gitu. Saya memang kurang paham juga apakah karena kemudian kompetisi kita ini beralih ke offline, maka mungkin ada perbedaan kebijakan. Saya kurang paham. Tapi saya sih inginnya mengajak semua Bapak Ibu guru di sini dan juga anak-anak hebat ini ya, kalau Anda mungkin cerita gitu sama adik kelas, saya sih ingin kita semua punya semangat yakin aja gitu bahwa research things dan result kalian dari mengerjakan ini, research ini, apakah sertifikatnya berupa sebuah kemenangan, alhamdulillah. Kalaupun sebuah partisipasi, misalnya sertifikat karena keikutsertaan, yakinlah bahwa itu pasti akan membawa manfaat gitu. Kita jangan cuma mikir mari gitu ya, maksud saya bukan nggak boleh gitu, tapi marilah kita nggak cuma mikir jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Saya yakin Kak Arifin, Kak Mariska juga bisa merasakan. Even kadang kita nggak tahu pasti ya. Saya rasa kalau PPDB itu kayaknya emang ngertinya bisa lebih pasti karena beneran diumumkan kayak Anda keterima dari jalur prestasi gitu kalau nggak salah ya, dengan dengan Anda menyerahkan bukti prestasi bla bla bla. Dan kalau nggak salah karena kemarin tuh ponakan saya barusan kayak gitu juga, dia lain sih, dia menangnya olimpiade gitu. Ditunjukkan sertifikat olimpiademu yang ini dapat skor sekian karena levelnya gitu nasional. Yang ini provinsi dapat skor sekian. Sepertinya seperti itu ya PPDB itu sekarang. Saya sudah nggak mencermati karena anak-anak saya juga udah kuliah semua. Cuman kalaupun saya sampai lupa perkenalkan diri. Kak Divi juga barusan terima kasih Bu Mon. Jadi makanya saya juga ini tuh nggak pingin nanya karena anak-anak di sini yang mungkin life science udah kenyang ya saya tanya-tanyai waktu itu waktu di penjurian gitu. Saya adalah bagian dari COS, tapi saya yang terakhir ingin saya sampaikan adalah mari kita juga berpikir jangka panjang. Satu hal yang saya yakin bahwa pengalaman, terlebih lagi dapat result yang membanggakan dari kompetisi research level apapun diselenggarakan oleh apapun. Ketika nanti adik-adik memasuki jalur perguruan tinggi, yang saya tahu juga ada jalur prestasi dan sebagainya. Mau ada yang membuktikan itu atau tidak, tapi lihatlah, kenyataan sudah banyak yang berbicara. Mau menembus National University atau universitas di luar Indonesia, jalur ini atau result prestasi yang didapat dari jalur ini, it's so worth it. Itu aja. Dan mari terus meneliti. Gimana salamnya Kak? Lupa saya. ada mungkin ya Kak Arifin ya salamnya gitu. Salam inti ya, Indonesia meneliti. Sukses buat semuanya. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Bu Dia atas wejangannya. Kalau misalnya ada yang belum baca chat, tadi Bu Monica sempat memperkenalkan Ibu Dia adalah juri nasional dan internasional lomba riset, juga guru pembimbing sukses, juga tim pembina nasional. Wow, keren Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas wejangannya. Ya, terima kasih Bu Dia. Nah, mungkin saya ingin kembali ke teman-teman. Kan riset ya, tadi riset tuh prosesnya menarik. Saya pengen nanya nih, dari teman-teman yang sudah ikut lomba ini, apakah ada yang ketagihan ikut lomba riset? Apakah akan ikut lagi? Nah, ini nih.
Ada nggak impian untuk ikut lagi gitu? Mungkin kita absen ya, kita absen dari Angie nih. Angie, bagaimana Angie? Ketagihan atau tidak? Atau mau ikut lagi atau enggak di tahun ini gitu? Ini sebenarnya sih ini udah ikut kedua kali. Pertama Angie ikut tahun 2018, tapi Angie belum dapat kesempatan untuk lolos babak nasional, international. Jadi Angie mau coba lagi, yaitu tahun lalu 2020 dan akhirnya ya thank God bisa sampai international round. Kalau misalkan untuk tahun ini sih Angie belum punya pikiran untuk ikut lagi, soalnya tahun depan Angie udah harus apply universities, jadi Angie mau fokus ke exam-exam yang harus diambil untuk university Angie tahun depan. Oke, terima kasih Angie. Ini juga pesan tidak langsung dari teman-teman. Kalau Angie tidak langsung juara ya, jadi ada beberapa kali yang mengulang-ulang. Selanjutnya saya penasaran ke yang ini, Verina sama Rian. Silahkan Verina mungkin cerita ketagihan nggak dan mau ikut lagi atau topiknya gimana? Kalau saya sendiri ya, LPB saya sudah ikut dari tahun 2017, tapi waktu itu belum beruntung, belum bisa lanjut ke nasional. Lalu kami mencoba lagi di 2019 dan puji Tuhan bisa sampai ke nasional dan bahkan ke internasional. Dan saya sendiri di sekolah udah beberapa kali ikut research ya, walaupun bukan hanya yang dilaksanakan oleh CES gitu. Untuk kedepannya saya sudah lulus SMA, jadi mungkin akan dilanjutkan ke jenjang perkuliahan nanti. Makasih. Terima kasih Ferry. Kalau saya juga sempat ketagihan untuk meneliti karena saya rasa asik berinteraksi dengan orang yang baru dan juga sharing-sharing pengalaman. Tapi sayanya sepertinya saya sama kayak Egy, saya mau fokus dulu untuk persiapan masuk universitas. Mungkin bisa dilanjutkan waktu kuliah nanti. Terima kasih. Terima kasih Verina dan Rian. Sebelum lanjut ke teman-teman yang lain, ada pertanyaan nih dari Pak Edi ya, saya panggil Pak Edi saja. Apa topik yang diangkat dalam penelitian ditekankan originalitasnya dan harus mempunyai kelebihan dibandingkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti lain di level nasional maupun internasional. Dan ini mungkin sudah dijawab oleh Bu Monica. Lomba peneliti belia menekankan proses berpikir penelitinya. Topik menjadi medianya saja. Jadi memang yang ditekankan itu bagaimana para peserta ini tuh disiplinnya, melakukan metodologinya dalam melakukan proses penelitian ini. Jadi tidak melihat topiknya original atau novel. Mungkin bisa jadi tambahan, tapi ditekankan lebih ke tadi proses berpikir dan penelitinya. Gitu. Oke, ya Pak Edi, terima kasih Bu Monica. Oke, mungkin kalau gitu saya mau nanya tentang ICYS online-nya ya. Kan dulu kita dengar cerita dari Rian kalau langsung itu ketemu nih. Nah, ada nggak yang mau cerita nih dari ICYS atau ICYSS? Kalau kegiatan online-nya tuh ngapain ya? Jadi lomba online internasionalnya itu interaksi sama pesertanya gimana? Atau cultural exchange-nya gimana gitu? Mungkin saya pengen nanya ke Liza sama ke Kelila. Untuk interaksinya sih kemarin ini kami pakai platform Microsoft Teams. Ya semuanya jadinya online sih. Kalau kayak misalkan cultural performance-nya kan kayaknya kalau offline harusnya di panggung gitu ya. Kalau sekarang sih kami lewat video. Terus presentasinya juga dibagi setiap bidang. Jadi dalam ada ruangannya sendiri. Jadi kepisah sih. Pengalamannya jadi lebih berkurang. Jadi ya begitu sih. Kurang maksimum lah. Kalau Liza gimana? Mungkin cerita Indonesia bawa apa nih waktu itu ke ICYS? Kan biasanya ada cultural exchange-nya. Itu bawa apa nih? Apa yang ditujukan? Kan biasanya kadang kita, kalau saya waktu itu dancing sama main angklung. Kalau kalian waktu online ini ngapain? Kalau waktu itu ya tim ICYS Indonesia waktu kami bikin kayak video. Terus jadi ada waktu itu saya sama satu lagi Petra, kita duet, kita
main lagu kayak medley gitu, isinya lagu Indonesia, lagu daerah. Lalu ada Kelila, dia edit video, terus ada 4 teman kami yang presentasi mengenai makanan, terus ada juga tentang alat musik dan juga tempat, terus ada juga 2 lagi tuh Karina sama Angie, itu mereka dance gitu sih. Oke, nice. Berarti memang tetap ada ini ya, cultural exchange, karena biasanya di ICYS itu yang menarik melihat budaya-budaya dari negara-negara lain. Kalau boleh tahu, Karina dulu dance apa sama Angie? Kalau Karina yang jawab. Untuk kredit menarinya ya, aku harus akui koreografinya itu berkat dari Angie. Jadi Angie telah susah payah mencampur gaya-gaya dari beberapa daerah dan dia telah memadukannya itu semua dan aku mengikuti pergerakannya dia dan itu merupakan experience yang cukup baru melakukan online, melihat dan menganalisa gerakan orang lain dari video, tapi itu merupakan experience, pengalaman yang cukup menarik bagi saya. Berarti Karina no prior dance experience sebelumnya ya? Semua dari Angie, wah keren. Angie benar-benar seperti ceritanya tadi dari umur 3 loh udah mulai dance dan dia bisa choreograph dance cultural kita buat tahun ini. Keren banget. Sebelum kalau misalnya apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa mulai menutup acara ini. Kalau memang dari Bapak Ibu dan teman-teman masih mungkin berpikir dulu nih mau bertanya apa, itu media sosial CYS itu sangat terbuka. Jadi teman-teman bisa langsung follow media sosialnya atau kirim email, mungkin ada kontak email atau kontak personal kontaknya. Jangan segan untuk bertanya. Jadi bisa langsung bertanya aja ke CYS dan pantengin terus media sosialnya. Kalau memang misalnya pengen bertanya ke satu orang, tanya aja di media sosial, Kak, saya pengen tanya ke A, misalnya pengen tanya ke Karifin, ada kontaknya nanti pasti akan di-relay oleh teman-teman di media sosial. Begitu. Oh, ini ada pertanyaan. Iya. Dari Pak. Jadi. Kenapa? Oke. Ya, ada pertanyaan ini mungkin untuk bisa kita lihat semua itu, untuk peserta apa bisa ikut lebih dari satu kategori? Kalau sudah dijawab oleh Bu Monica, tidak bisa ikut lebih dari satu kategori. Ditunggu webinar selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sekian ya Kak Mariska dari webinar pertama untuk membuka serangkaian webinar untuk LPB. Jadi di webinar-webinar selanjutnya itu nanti akan ada tutorial seperti yang Bu Monica bilang tadi, ada beberapa materi diberikan oleh pakar, ada juga tokoh-tokoh nasional yang nanti akan memberikan apa saja nih kebutuhan di Indonesia itu, apa yang perlu diteliti. Jadi nanti kita bisa langsung memberikan solusi yang bisa bermanfaat nyata untuk Indonesia. Jadi ditambahkan oleh Bu Monica, webinar berikutnya untuk guru pembimbing, tips membimbing riset mahasiswa. Jadi ada dari guru pembimbing untuk tipsnya bagaimana ini. Mungkin sekian dari saya. Kalau closing statement ya Kak Caca, kita closing statement gantian. Kalau dari saya, closing statement-nya jangan takut untuk bertanya, karena kalau kita bertanya itu kita tidak tahu nanti akan nyampe di mana. Tadi teman-teman juga sudah bilang, bisa jadi kita belajar banyak hal, bertemu banyak orang, dan juga dapat ide yang baru. Kalau dari saya sendiri, kesan dan mengikuti ICYS ini adalah ketemu orang. Jadi bisa networking dengan teman-teman dari luar negeri. Kalau zaman dulu itu zamannya Facebook, jadi bisa ikut-ikut Facebook, cerita dan ngobrol-ngobrol. Jadi jangan kalah juga di sini, kita sudah tidak ada boundary secara fisik. Jadi kita bisa berkomunikasi dan bahkan mungkin kolaborasi dengan teman-teman di luar sana. Jadi jangan takut, this world is amazing, jadi have fun to explore the world. Silakan Kak Caca. Betul. Kalau dari saya, closing statement-nya adalah jangan takut tanya kenapa, why. Menurut saya pertanyaan yang paling penting yang bisa kalian tanyakan adalah why. Karena dengan menanyakan why itu, kalian bisa mengejar topik-topik dan kalian bisa belajar banyak, karena banyak hal di dunia ini tuh yang kita masih belum ada jawabannya, dan jawaban-jawaban itu yang bisa kita temukan from asking the why. Kemudian kalau misalnya kalian merasa ini susah atau tidak, ini sebenarnya tidak susah. Maksudnya mungkin susah, cuman
the process adalah sesuatu yang akan kalian bawa bersama kalian seumur hidup kalian. Seperti saya sendiri juga merasa bahwa pengalaman-pengalaman saya dari lomba ini akhirnya saya bawa ke kemudian saya university dan selanjutnya. Dan itu adalah sesuatu yang memang harus kalian jalani, dan jika kalian jalani tidak akan pernah ada ruginya. It's always gonna be rewarding for you untuk menjalani proses ini. Jadi untuk kalian semua yang mungkin mau ikut LPB tahun 2021, good luck. I wish you all luck. Dan semoga have fun meneliti, dan semoga meneliti is in your bones now. Oke, siap. Kalau tagline-nya mungkin salam meneliti, jangan takut, dan selamat memulai. Sekali lagi terima kasih banyak ke Bapak Ibu yang sudah hadir, adik-adik dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan mendengar sharing dari teman-teman. Tidak lupa juga terima kasih Bu Monica, Kak Fialdi, dan tentu teman-teman Karina, Verina, Rian, Kelila, Angie, dan juga Lisa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bercerita. Semoga apa yang diceritakan di sini itu dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman, Bapak Ibu semua. Semoga Indonesia bisa lebih maju. Mari kita bangun fondasi Indonesia yang lebih kuat dengan riset. Mungkin sekian dari saya dan dari kita semua. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Salam sejahtera.